死んだあなたの魂を招きました。ちなみに私は女神です。えへん。Apa yang terlintas pertama kali saat mendengar kata isekai? Reinkarnasi atau teleportasi? Sebelum kita bahas lebih dalam, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu isekai. Isekai adalah suatu subgenre dari sebuah game, anime, manga, bahkan light novel ringan. Namun, jika diterjemahkan dari bahasa Jepang, isekai memiliki arti dunia lain. Dunia lain yang dimaksud di sini bukanlah dunia yang penuh dengan unsur gaib, melainkan dunia fantasi yang berbanding jauh dengan dunia yang kita tempati saat ini. Kebanyakan karakter utama dari serial isekai merupakan seorang karakter yang biasa-biasa aja di dunianya. Lalu mereka akan dipindahkan atau dilahirkan kembali, atau secara tidak sengaja terjebak di dalam dunia paralel. Lalu karakter tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. 早く国ってとんずらして。冗談でも口にすることじゃないわよ、ウェイン。今日はお散歩もできそう。ああ、やかましかった。帝国第二王女ロエルミナ・アースワルドです。 Saat ini ada beberapa cara untuk pergi ke isekai. Yang pertama yaitu teleportasi. Apa itu teleportasi? Teleportasi adalah sebuah keadaan di mana sang MC dipindahkan ke dunia lain dengan cara ritual pemanggilan. Ya, contohnya seperti Tate no Yusan no Nariagari. Kemudian ada The Master of Ragnarok, ada Genjutsu Asugi Yusa, dan masih banyak lagi, di mana sebuah keadaan sang tokoh utama tidak perlu mati untuk pergi ke dunia isekai. Masaka 本当に召喚されるとはの。よくぞ我が呼びかけに応えてくれた。答えたわけじゃなく勝手に呼び出されちゃったんですが。 Sedangkan yang kedua adalah reinkarnasi, sebuah keadaan di mana sang tokoh utama mati di dunia aslinya, baik itu dengan cara yang biasa yaitu meninggal karena kecapean, atau bahkan dengan cara yang cukup sadis yaitu dibunuh atau tertabrak truk. Kemudian muncullah seorang dewa atau dewi yang memberikan kesempatan kepada sang tokoh utamanya untuk hidup kembali dengan sosok yang baru atau sosok yang lama. Untuk keduanya memiliki tugas yang sama nih, yaitu untuk menyelesaikan misi yang diberikan. 私は組織を信頼し、命令に従ってきた。 あなたは世界最高の暗殺者でありながら死んだあなたの魂を招きました。ちなみに私は女神です。えへん。 Nah, untuk contoh anime yang bereinkarnasi itu bisa seperti Tensei Shitara Slam Dataken, di mana sang tokoh utama ditusuk kemudian meninggal, yang kemudian bereinkarnasi kembali menjadi sesosok slam. Kemudian juga ada Mushoku Tensei nih, di mana sang tokoh utamanya tertabrak oleh truk. Ya, contoh-contoh seperti ini sebenarnya banyak banget ya. Sepertinya kalian udah pada tahu lah. Jadinya gue sebutin dua contoh aja. Pada awalnya isekai termasuk dalam genre fantasi, namun seiring berjalannya waktu, isekai malah menjadi sebuah genre tersendiri. Karena di tahun 2017 mulai banyak sekali nih novel ringan serta manga yang memiliki latar belakang isekai. Namun hingga saat ini di Jepang, genre isekai masih belum termasuk dalam sebuah genre resmi nih untuk mengkategorikan suatu serial. Ya, isekai ini seperti pecahan dari sebuah genre fantasi. Untuk genre fantasi tersendiri akan kita bahas di video selanjutnya. Lalu anime bergenre isekai itu ada berapa? Sebenarnya ada banyak banget anime bergenre isekai, seperti yang bisa kalian lihat di video ini.
Sebenarnya masih banyak ya, gue cuma bisa masukin beberapa aja nih. Kalau dimasukin semua tentu aja satu video aja nggak bakal cukup, dan bakal kepanjangan banget sih kalau cuma ngebahas anime-anime isekai-nya aja. 私はあなたの力になれることが嬉しいの。僕、加護なんていらない。この世界は戦いに満ちている。勇者様はどこか行きたいところはあります。 Lalu pertanyaannya adalah kenapa banyak yang suka dengan genre isekai? Seperti gua pribadi, gue suka banget dengan anime bergenre isekai. Bahkan gua udah pernah buat di channel ini sampai 8 part rekomendasi anime bertemakan isekai. Buat kalian yang penasaran bisa tonton, linknya bakal gue taruh di deskripsi. Nah, serial isekai memang digemari oleh kebanyakan penggemar anime di seluruh dunia, termasuk dengan Indonesia. Tapi kenapa sih genre yang satu ini bisa disukai oleh penggemar anime? Alasan yang pertama adalah karena hampir kebanyakan serial isekai mempunyai jalan cerita yang unik, mudah untuk dicerna, serta menarik untuk disimak karena memperlihatkan sang tokoh utamanya yang pergi ke dunia baru dengan memulai kehidupan baru di dunia asing dengan kekuatan yang unik. Kekuatan ini yang dimaksud di sini bisa berarti kemampuan berpikir yang jauh di atas rata-rata manusia normal, hingga kekuatan spiritual seperti pengulangan kehidupan yang membuat sang karakter tidak bisa mengalami yang namanya kematian. Karena jika ia mati, kehidupan di dunia isekai akan terulang kembali sampai ia berhasil menghindari kematiannya. Untuk hal ini seperti contoh anime Re:Zero di mana sang tokoh utamanya mati kemudian dihidupkan kembali. Jadi anime bergenre isekai itu nggak harus sang tokoh utamanya itu overpower. Ya nggak harus juga sih, karena dengan kemampuan berpikir yang di atas rata-rata itu sebenarnya udah cukup banget. Contohnya seperti anime The Master of Ragnarok dan ada Genjutsu Sugijusa, di mana sang karakter utamanya itu tidak terlalu kuat dalam keadaan fisik atau untuk bertarung, tapi dalam segi berpikir mereka itu adalah nomor 1. Arigatou, Felicia. お前が父上を我らと巡り合わせてくれて、父上と杯を交わせたことを誇りに思う。才ある者よ、こたびは呼びかけに応じてくれたこと感謝する。この国を立て直すため力を貸してほしい。保護ですか？ああ、誇張なしに今の君は俺なんかよりよっぽど重要人物だ。相馬、10歳はさすがに。なんで俺が責められてるの？Gimana nih dengan penjelasan tadi yang udah gue jelasin dari awal hingga akhir? Kemudian apakah isekai itu benar-benar ada? Jika dijelaskan secara logika sih, keadaan isekai terbilang mustahil ada, karena hingga saat ini masih belum ada seorang yang berhasil membuktikan bahwa isekai itu ada. Selain itu, isekai sendiri hanyalah sebuah genre dari serial anime, manga, atau novel ringan. Jadi bisa dipastikan bahwa dunia lain yang disebut dengan isekai itu tidak pernah ada di kehidupan kita untuk saat ini ya. Untuk masuk ke dalam isekai pun terdengar tidak mudah nih, karena kalian harus berani mengorbankan nyawa kalian agar bisa masuk ke dunia lain tersebut. Dan jika kalian udah berada di dunia isekai, maka kalian tidak akan pernah bisa kembali ke dunia asal kalian lagi. Biasanya sih karakter utama di dalam serial isekai mengalami kematian karena tertabrak secara tidak sengaja oleh truk yang lewat. Siapa orang di depan tuh, ha? Orang mau begal gue. Berbicara mengenai anime yang bergenre isekai ini cukup menarik untuk dibahas. Kenapa sang tokoh utama overpower
lebih diminati daripada yang berjiri Ziri to Hero dalam anime isekai. Nah, untuk pembahasan yang satu ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi cukup sampai di sini aja nih pembahasannya, dan akan kita lanjutkan di part kedua nanti.